Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya lebih semangat, kita doain bareng-bareng semoga menjadi hafiz Al-Quran, menjadi ahli surga, menjadi orang kaya, dan diberikan jodoh yang soleh-solehan. Jangan mikirin jodoh dulu ya, belajar dulu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kamu nih yang udah tua-tua juga semangat jawab salamnya. Mungkin pengen masuk surga ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ayahanda kita bersama, Bapak Pembina Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, yaitu Bapak Haji Mahyuzar Nasution. Kemudian di hadapan kita di sini ada orang tua kita, guru kita, pemimpin kita, ada Bapak Camat Kecamatan Medan Johor, kemudian Bapak Lurah, Bapak Ketua Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, Ibu Ketua Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, Ibu Haja Riza, kemudian pengurus yayasan, sekretaris edukatif yayasan, Bapak Dr. Andes Haji Ali Murdin Nasution, Ketua LPIA Yayasan Ustadz Haji Samsudin Nasution. Ini masih banyak ya alisnya ya, maaf ya. Kemudian Bapak Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Bapak Insinyur Dermawan Huta Gaul MP. Yang paling spesial adalah para pendidik, para guru, para dosen, ustadz ustazah dari perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan. Dan yang juga istimewa adalah para siswa-siswi perguruan Al-Azhar Medan. Ini dari tampang-tampangnya nih, insya Allah kelihatan nih bakal jadi pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Ada yang kayaknya bakal jadi calon-calon suami ideal masa depan, calon-calon istri yang soleha masa depan, calon pengisi peradaban Indonesia di masa depan. Amin. Baik, adik-adik sekalian, Ustadz pernah berada di posisi kalian entah berapa tahun yang lalu, jangan bilang puluhan tahun ya, beberapa tahun yang lalu lah pokoknya. Pernah sekolah di waktu itu masih di Aceh, nama sekolahnya SMA Anak Bangsa, tapi boarding school. Pernah belajar di pondok pesantren, SMP, SMA, kemudian lanjut di Al-Azhar juga namanya, tapi di Mesir. Ada satu hal yang sebelum Ustadz cerita tentang Isra Mi'raj ya, ada satu hal yang Ustadz pengen motivasi kalian. Janganlah belajar sekedar untuk mendapatkan nilai ataupun ijazah, karena itu hanya sebuah kertas. Tapi belajarlah untuk bisa memiliki karya membangun Indonesia. Sehingga orientasi kalian belajar bukan sekedar dapat nilai bagus, walaupun itu keren banget. Orientasi tujuan kalian belajar bukan sekedar dapat ijazah yang keren, yang istimewa, walaupun itu luar biasa.
Tapi tujuan kalian belajar, pengen tahu kira-kira saya akan bangun Indonesia dengan cara apa. Karena Indonesia 15-20 tahun dari sekarang adalah Indonesia kalian. Bukan lagi Indonesia saya, bukan lagi Indonesia guru-guru kita, bukan lagi Indonesia bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus yayasan, tapi 20 tahun dari sekarang Indonesia adalah Indonesia kalian. Sehingga akan jadi seperti apa bangsa kita, negara kita, Indonesia kita, itu tergantung kepada kalian mau seperti apa. Sehingga kalau dari sekarang sampai 20 tahun lagi, mungkin anak-anak mudanya larut dalam galau, jadi sad boy, maka 20 tahun lagi Indonesia akan menjadi sad Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Jangan biarkan Indonesia menjadi negeri kaum galawers. Kalau hari ini mungkin masih menjadi negeri para jomblowers, nggak apa-apa, karena jomblo itu terhormat. Tapi yang nggak terhormat adalah ketika kita menjadi galau hanya gara-gara masalah sepele. Sehingga kalau kalian menghabiskan usianya dengan galau, dengan rasa nggak nyaman, bete, atau sedih, kecewa, patah hati, maka 20 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara patah hati. Nauzubillah min dzalik. Sehingga hari ini saya Ustadz pengen ngajak anak-anak di sini, adik-adik di sini, yuk belajar untuk berkarya dari mulai sekarang. Apapun karyanya, sekecil apapun, seperti tadi kita udah melihat teman kita, Masya Allah bacaan Al-Qurannya luar biasa. Sepertinya itu Korea internasional ya. Dan Al-Azhar punya banyak sekali bakat-bakat hebat. Salah satunya tadi ada yang viral ya, Masya Allah. Hanya dengan nada nada itu bisa viral. Jadi yang viral tuh harusnya kayak gitu-gitu tuh, bukan sadar diri, diputusin, kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu kan. Yang viral itu adalah karya. Yang viral itu kalian bisa bikin robot viral. Yang viral itu kalian bisa coding viral. Yang viral itu kalian juara basket viral. Yang viral itu kalian juara musabaqah viral. Yang viral itu kalian juara musik. Segala yang positif, yang produktif, karya, itulah yang layak kalian viralkan sehingga nanti Indonesia akan menjadi seperti apa yang kalian karyakan. Semoga dari SD, SMP, SMA, universitas, dan semua jenjang pendidikan yang ada di Al-Azhar ini menjadi masa depan terbaik Indonesia. Amin. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba renungkan sedikit tentang masalah Isra dan Mi'raj. Udah sering kita dengar tausiah tentang Isra dan Mi'raj. Tapi banyak orang nggak sadar kalau Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang berbeda walaupun terjadi di waktu yang bersamaan. Yang pertama adalah peristiwa yang dikenal dengan istilah Isra. Dan yang kedua adalah peristiwa Mi'raj. Sehingga ketika orang bicara tentang Isra dan Mi'raj, ayat yang sering dibaca itu adalah surat Al-Isra. Padahal dari namanya aja adalah surat Al-Isra, bukan surat Mi'raj. Sehingga bacanya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Ini adalah surat dan ayat yang mengisahkan tentang perjalanan Isra-nya Nabi. Sedangkan perjalanan Mi'raj-nya Nabi itu Allah jelaskan di dalam surat yang lain, yaitu surat An-Najmi. Sehingga kalau misalnya kita pengen tahu apa yang dialami oleh Nabi ketika beliau Mi'raj, maka Allah menjelaskan itu sedikit sekali walaupun hanya beberapa adegan di dalam surat An-Najmi ayat 13.
Ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril, kemudian bertemu dengan Allah dan seterusnya, itu Allah kisahkan di dalam surat An-Najmi. Sehingga Isra dan Mi'raj itu adalah kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra dan surat An-Najmi. Gambaran tentang Mi'raj Allah juga sebutkan di surat Al-Ma'arij. Dan banyak lagi surat-surat lain yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj. Tapi hari ini Ustadz nggak bakal banyak ngomongin tentang peristiwanya, lebih kepada hikmahnya. Kalau peristiwa kalian bisa baca sendiri, di Google banyak, di YouTube banyak, tausiah banyak. Karena mengakses informasi dari peristiwa Isra dan Mi'raj, informasi dari sebuah peristiwa sejarah itu mudah. Yang sulit adalah menerjemahkan dan mengambil hikmah dari adegan sejarah. Jadi membaca adegan sejarah itu mudah, referensinya banyak. Membaca tentang sejarah Indonesia, kita banyak referensi buku tentang itu. Membaca sejarah Nabi Muhammad, apalagi membaca sejarah-sejarah Islam, banyak banget. Tapi yang sulit adalah gimana caranya menerjemahkan, mengkonversikan, menafsirkan dan mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Jadi Ustadz pengen di waktu yang singkat ini mau sharing sama kalian hikmah dari Isra dan Mi'raj, dua peristiwa sekaligus. Yang pertama adalah tentang kenapa ada Isra dan Mi'raj. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perjalanan kepada Nabi yang cukup jauh dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa ada perjalanan jauh? Kenapa ada Isra dan kemudian ada Mi'raj? Coba kita lihat beberapa waktu sebelum peristiwa itu terjadi. Ternyata sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, Nabi sedang sedih banget. Ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad juga pernah sedih, pernah dalam keadaan bimbang. Kalau bahasa sekarang galau, walaupun Nabi nggak galau soal masalah hubungan. Nabi sedih dan bimbang karena dakwah. Nah, beberapa waktu sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi lagi sedih ceritanya. Sedih kenapa? Salah satu yang membuat Nabi paling sedih adalah beberapa waktu sebelumnya Nabi kehilangan dua orang yang sangat istimewa dalam kehidupan beliau. Pertama, beliau kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib, yang sudah menemani dakwah beliau sekitar 10 tahun. Karena Abu Thalib dan Khadijah wafat di tahun ke-10 nubuwah atau bi'sah di Mekah. Jadi udah 10 tahun dakwah Nabi dibela, dilindungi, ditemani, disupport oleh Abu Thalib. Maka kemudian Allah takdirkan Abu Thalib wafat sebelum dakwah ini selesai. Sehingga itu menjadi sebuah kesedihan yang sangat mendalam bagi Rasulullah SAW. Dan yang luar biasanya lagi, 3 hari setelah Abu Thalib wafat, Sayyidah Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW juga wafat. Cuman berselang 3 hari loh teman-teman. Belum hilang sedihnya karena kehilangan Abu Thalib, ternyata harus sedih lagi dengan kehilangan yang lebih berharga daripada Abu Thalib, yang luar biasa istimewa, yaitu istri Nabi Sayyidah Khadijah. Ini yang membuat Nabi sangat sedih. Sehingga tahun itu para ulama menyebutnya dengan tahun duka cita, Amul Huzn, tahun duka cita, tahun sedih, tahun dalam keadaan Nabi merasa kehilangan. Sehingga setahun itu Nabi dalam keadaan merasa sedih banget, terpukul banget, terpuruk banget. Dan hari ini orang banyak yang mengalami kesedihan yang luar biasa seperti ini. Bisa karena kehilangan keluarganya, bisa karena kehilangan followersnya, ya, bisa karena masalah di kampus atau di sekolah, sedih. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan sedih yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi. Gimana cara Allah menghibur Nabi? Allah menghibur Nabi dengan memberi beliau tiket jalan-jalan. Jadi ketika sedih, Nabi healing ceritanya. Cuman healingnya bukan ke Bali,
Healingnya bukan ke mana? Korea, ketemu opa-opa gitu ya. Ketemu siapa? Jungkook misalnya. Walaupun di sini mungkin ada ARMY, mana ARMY? Masya Allah banyak ternyata. Jadi sedihnya, healingnya Nabi bukan dengan cara jalan-jalan staycation atau jalan-jalan untuk bersenang-senang. Allah kasih Nabi satu tiket perjalanan yang luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa pelajarannya buat kita teman-teman, adik-adik sekalian? Kalau kita sedang dalam keadaan sedih, maka belajarlah dari Isra dan Mi'raj. Ternyata healing dalam kesedihan itu adalah melakukan sebuah perjalanan. Perjalanannya gimana? Ada dua. Satu perjalanan di bumi, dan yang kedua perjalanan ke langit. Kalau kalian nggak punya biaya untuk perjalanan jauh di bumi, nggak apa-apa. Lakukanlah perjalanan yang lebih jauh, yaitu ke langit. Apa perjalanan ke langit? Ibadah sholat. Makanya ketika kita membaca kisah Mi'rajnya Nabi, ternyata jauh-jauh Nabi naik ke langit itu untuk mendapatkan perintah sholat. Dan sholat adalah sebuah rihlah, sebuah perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa disebut sholat itu sebagai healing. Makanya Nabi SAW, kalau beliau lelah, beliau capek, beliau bilang gini kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Nabi nggak bilang, "Wahai Bilal, kumandangkan azan." Bukan. Nabi nggak bilang, "Wahai Bilal, umumkan kalau kita mau sholat." Bukan. Tapi Nabi bilang, "Arihna bis sholah." Istirahatkan kami dengan sholat. Apa artinya? Artinya sholat bagi Nabi adalah istirahat. Dan istirahat di dalam sholat dilatih di bulan Ramadan. Salah satunya dengan sholat santai. Apa itu sholat santai? Sholatut tarawih. Tarawih dari kata roha. Roha itu artinya rehat. Rehat itu artinya istirahat. Sehingga sholat tarawih yang benar adalah sholat yang santai, bukan sholat fast and furious. Gimana sholat fast and furious? Al-Fatihah satu nafas, Bismillahirrahmanirrahim, amin, ya cepet banget. Nah ini bukan sholat santai, ini sholat kejar target, pengen memecahkan rekor muri sholat tercepat di Indonesia. Makanya di dalam Ramadan itu kita lagi belajar gimana cara santai di dalam sholat. Berdirinya santai, rukuknya santai, sujudnya santai, tahiyatnya santai, baca-bacaannya juga santai, walaupun yang dibaca Al-Ikhlas. Ini udah Al-Ikhlas masih dikebut, kebayang gak cepetnya? Makanya sholat adalah healing. Sekarang kita coba belajar nih adik-adik semuanya. Kita tuh kalau lagi break, lagi pause, misalnya lagi sekolah nih, di dalam kelas belajar fisika, kan agak-agak panas nih kepala kita nih, belajar misalnya kimia. Wah kerasa banget nih, kayak rasanya tuh terbeban di pundak, rasanya tuh pusing, mulai ngantuk-ngantuk. Maka kalau kita keluar dari kelas, apa yang kita lakukan? Mungkin pilihannya ke kantin, beli bakwan 3 bayar 1 misalnya, ya itu mah orang dulu. Kalau sekarang insya Allah udah nggak kayak gitu, udah jujur ya, amin. Jadi pilihannya bisa ke kantin, pilihannya bisa nongkrong bareng temen, pilihannya bisa olahraga yang ringan. Tapi ternyata pilihan yang paling baik kalau kita lagi break, kalau kita lagi istirahat adalah sholat walaupun cuma 2 rakaat. Itulah kenapa di waktu pagi itu ada yang namanya sholat duha. Karena sholat duha itu adalah sholat break. Ketika kita udah capek dari jam 7 sampai jam 9, maka jam 9 saat kita break ada rehat yang bernama sholat duha. Itulah healingnya Nabi. Ketika Nabi sedang sedih, ketika Nabi sedang merasa kehilangan, ketika Nabi dalam keadaan terpuruk karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, beliau dapat perjalanan ke bumi dan ke langit.
Perjalanan di bumi adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka muncul lagi hadis setelahnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan melakukan rihlah, perjalanan yang sangat berharga, kecuali kepada 3 masjid. Jadi kalau kita mau perjalanan yang healing, sebelum kita ke Tokyo, sebelum kita ke Jepang, sebelum kita ke Korea, Singapura, kemana aja, maka ada 3 tempat yang harus kita prioritaskan untuk kita melakukan traveling. Apa 3 tempat itu kata Nabi? Pertama adalah Masjidil Haram Makkah, umroh, haji. Kalau haji kelamaan, umroh. Kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah, ziarah. Dan yang ketiga, kalau ada kesempatan dan kemungkinan, maka ke Masjidil Aqsa di Palestina, sama juga ziarah. Sekurang-kurangnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah dan Madinah, itulah rihlah yang paling istimewa. Sehingga kalau misalnya kalian lagi liburan, ditanya sama orang tua, bang, liburan ini mau jalan-jalan kemana? Ditanya sama ayahnya, kak, kamu liburan ini kan ada 40 hari nih, atau 1 bulan, atau 20 hari, mau jalan-jalan kemana? Jawablah, ayah, ibu, pah, mah, aku pengen umroh. Karena hari ini anak muda itu nggak terlalu senang untuk berangkat ibadah umroh. Soalnya dianggap umroh itu ibadah orang tua, ibadah orang lanjut usia, ibadah orang dewasa. Padahal umroh itu adalah ibadah anak muda, karena membutuhkan kebugaran fisik dan tenaga. Pilih travel, pilih pembimbing yang ketika kalian berangkat umroh, kalian nggak jadi boring, nggak jadi bosen, kalian tetap bisa having fun, dapat banyak ilmu, dan yang paling penting adalah dengan beribadah di Ka'bah dan Nabawi, kalian akan mendapatkan healing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hikmah pertama dari Isra Mi'raj. Jadi ada Isra, tapi Isra'nya Nabi ke masjid. Ustadz, kayaknya aku belum bisa ibadah umroh, soalnya masih nabung, ayah sama ibu masih nabung. Ya udah, ambil yang lebih dekat. Kemana yang lebih dekat? Melakukan Isra ke masjid yang paling dekat dengan tempat kita tinggal. Jadi coba kalian lihatkan, kalau kalian lagi di kampus, kalian lagi di sekolah, ketika terdengar suara azan, kalian berjalan ke masjid, itu adalah Isra. Karena Isra itu perjalanan di bumi. Dan sebaik-baik perjalanan di bumi itu adalah berjalan ke rumah Allah. Cobalah kalian niatkan itu lagi Isra. Jadi jalan dari kelas ke masjid itu sudah Isra. Sehingga kalau niatnya adalah Isra, pengen melakukan perjalanan menuju Allah, yaitu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kalian yang namanya rahatun qalb, rehatnya hati. Sehingga pulang dari masjid kalian jadi fresh lagi. Apalagi di masjid mendengar ta'lim, berzikir, baca Quran, salat, jadi sekaligus kalian sudah melakukan Isra dan Mi'raj. Itu adalah hikmah pertama dari Nabi Isra dan Mi'raj. Hikmah yang kedua yang kita bisa belajar, ternyata perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tuh nggak direct, bukan direct flight, tapi connecting flight. Ada beberapa kali transit. Transit yang pertama dari Masjidil Haram, Nabi transit ke Madinah. Waktu itu namanya masih Yasrib. Malaikat Jibril mengajak Nabi untuk mengunjungi satu tempat yang kelak di situ akan dibangun Masjid Nabawi. Jibril turun, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Kata Jibril, ya Muhammad, kesinilah engkau akan hijrah nanti. Makanya ada ulama yang mengatakan, ini jumhur, pendapat terbanyak, 1 tahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi pun hijrah ke Madinah. Artinya apa? Ide hijrah itu muncul dalam perjalanan Isra. Ide hijrah ke Madinah muncul dalam perjalanan Isra. Mampir di Madinah, calon Masjid Nabawi yang akan kelak beliau bangun. Kemudian setelah selesai dari Yasrib, Madinah, Nabi terbang lagi. Kemana? Ke
Gunung Tursaina, Saint Catherine. Di mana Gunung Tursina? Ada di Mesir. Nabi berangkat ke Gunung Tursina dan di sana Nabi mampir sebentar di tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Namanya Bilwadil Muqaddasi Tua, lembah suci yang bernama Lembah Tua. Di situ Nabi mendapatkan pelajaran sejarah. Wahai Muhammad, disinilah awal kalinya Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Idhab ila Fir'aun, berangkatlah wahai engkau Musa kepada Fir'aun, innahu tagha, dan seterusnya. Perintah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Baru setelah dari Lembah Tua di Saint Catherine, Nabi terbang lagi, sampailah Nabi di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi perjalanannya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu tidak direct flight, tapi connecting flight. Ada mampir-mampirnya. Kenapa Nabi mampir? Walaupun tidak banyak tempat beliau mampir, ternyata Nabi mampir untuk mengambil hikmah-hikmah sejarah. Apa pelajarannya dari Isra ini? Ternyata kekuatan Nabi itu ada di dalam belajar sejarah. Bahkan ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha pun tidak direct flight. Nabi mampir di setiap langit. Langit pertama mampir, langit kedua mampir, langit ketiga mampir. Dan luar biasanya adik-adik, di setiap langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan saudara beliau, para nabi-nabi sebelumnya. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Idris. Nabi Idris ada di langit ketiga, Nabi Ibrahim ada di langit kelima, di tempat adanya Baitul Ma'mur. Ketemu dengan setiap para nabi. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Semua nabi ketemu di langit-langit ketika Nabi sedang melakukan Mi'raj. Dan ketika Nabi bertemu dengan para anbiya, Nabi mendapatkan nasihat tentang dakwah. Salah satu contohnya ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai saudaraku, adikku Muhammad, aku berdakwah 950 tahun dan aku tidak pernah berputus asa sampai kemudian Allah memberikan kemenangan kepadaku dengan banjir besar. Walaupun yang menerima dakwah hanya segelintir orang, kurang dari 100 orang. Coba bayangin, 950 tahun yang menerima dakwah Nabi Nuh sekitar 72 atau 74 orang saja. Ini artinya sabar banget dalam berdakwah selama itu, sehingga Nabi Muhammad mendengar kisah dari saudaranya Nuh makin semangat berdakwah. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa cerita, wahai saudaraku Muhammad, dakwahku adalah menghadapi Fir'aun, seorang pemimpin yang sangat zalim, yang paling durhaka, yang memiliki pasukan yang sangat kuat, sampai bahasanya bukan manusia tetapi mereka paku, yang kalau berdiri tidak ada yang bisa menumbangkan mereka. Kemudian Allah memberikan kepada aku kemenangan dengan membelah laut. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi lebih semangat karena beliau merasa dakwah Nabi Muhammad lebih mudah karena bukan menghadapi Fir'aun, cuman Abu Jahal. Ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berdakwah melawan Namrud. Namrud ini lebih besar kekuasaan dan kerajaannya daripada Fir'aun. Aku dibakar, tapi Allah memberikan aku keselamatan. Nabi Muhammad lebih semangat lagi. Ketemu lagi dengan Nabi Adam, ketemu lagi dengan Nabi Idris, ketemu lagi dengan semua para anbiya. Sehingga dari perjalanan ketemu dengan saudara-saudara beliau itu, Nabi mendapatkan semangat dakwah yang luar biasa. Apa pelajarannya buat kita? Ketika Isra, Nabi belajar sejarah. Ketika Mi'raj, Nabi juga belajar sejarah. Ternyata salah satu materi atau ilmu favoritnya Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran sejarah. Itulah kenapa adik-adik, kalau kalian baca Al-Quran, sepertiga dari isi Al-Quran itu isinya adalah kisah. Sepertiga dari Al-Quran isinya adalah sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu adalah pelajaran yang sangat universal. Orang yang belajar sejarah, dia hidup lebih lama daripada usianya. Contoh, kalau kalian baca sejarah Nabi Muhammad,
maka kalian tidak sedang berusia 15 tahun. Kalau kalian baca sejarah Nabi Muhammad, seolah-olah usia kalian sudah 1400 tahun. Sejarah itu tua. Jadi siapa yang pengen hidup lebih dari 1000 tahun, caranya mudah, bacalah sejarah. Kenapa kok bisa kayak gitu, Ustaz? Orang yang membaca sejarah dianggap seperti orang yang pernah hidup ribuan tahun karena dia memiliki kebijaksanaan dari sejarah itu. Misalnya Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi Nuh, entah berapa ribu tahun sebelum beliau, akhirnya muncul, apa yang muncul? Kebijaksanaan Nabi Nuh, yaitu kesabarannya. Maka Nabi Muhammad seolah-olah sudah hidup lebih dari 2000 tahun karena mendapatkan kebijaksanaan dari sejarah Nabi Nuh. Nabi Muhammad baca sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Zakaria, Isa, Yahya, maka seolah-olah Nabi Muhammad hidup di masa itu sehingga usianya seolah-olah sudah sekian ribu tahun. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau ingin menjadi orang yang memiliki usia panjang sehingga memiliki kebijaksanaan layaknya orang tua, layaknya orang yang sudah hidup 1000 tahun, caranya gampang. Bacalah sejarah. Kalau di perpustakaan ada buku sejarah, coba jadikan itu sebagai teman nongkrong kalian. Baca, sejarah itu nggak akan ada habisnya. Lebih seru daripada nonton film Avatar. Walaupun nonton Avatar seru juga sih, The Way of Water atau yang sebelumnya tentang hutan, seru. Tapi baca sejarah lebih seru. Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam sejarah itu akan terulang di dalam kehidupan kita. Kata para sejarawan, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Kata para sejarawan, tidak ada hal baru di bawah matahari. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Sehingga orang yang sudah membaca sejarah tidak kaget ketika ada peristiwa dalam kehidupannya. Dia akan langsung bilang, oh ini dulu pernah terjadi. Oh orang kayak gini pernah ada. Oh orang seperti itu pernah ada. Sehingga dia tahu sikap terbaik karena dia sudah tahu hasil dari kejadian itu. Misalnya sejarah misalnya tentang seorang perempuan yang difitnah. Siapa perempuan yang pernah difitnah? Sayyidah Maryam. Fitnahnya dianggap berzina, difitnah punya anak di luar nikah, difitnah melakukan dosa yang sangat tercela, dan fitnahnya viral di Baitul Maqdis, Palestina, viral di antara banyak penduduk Palestina, sehingga akhirnya Maryam dilarang masuk kota suci Palestina. Kira-kira apa sikap Maryam yang kita perlu tiru kalau kita ada di kondisi yang sama? Misalnya kita difitnah sama teman, kita difitnah sama orang yang selama ini kita baik sama dia, kita difitnah sama netizen, kita difitnah di sosial media, di grup atau di dalam pertemanan. Apa sikap terbaik yang kita bisa belajar dari sejarah Sayyidah Maryam? Ternyata sikap terbaik Sayyidah Maryam adalah diam. Ini yang berat nih. Karena kita berpikir kalau kita difitnah ya kita lawan, ya kita debat, ya kita ramein sekalian, kita blok, kita unfollow, kita live group dan seterusnya. Tapi ternyata Sayyidah Maryam justru memilih sikap diam. Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara apa-apa kepada siapapun untuk membela diri, diam. Hanya menyampaikan satu klarifikasi, setelah itu diam, tidak berdebat. Sehingga ketika beliau didebat, beliau hanya fa'asyarat ilaih, cuman ngelihat ke arah bayinya, nggak ngomong sepatah kata pun. Inilah sikap sejarah namanya. Sehingga kalau hasil dari sikap sejarah itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka kita harusnya mengambil sikap sejarah untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Saya pernah kayak gitu adik-adik, difitnah. Dulu saya pernah difitnah mengatakan menghina Sayyidah Aisyah. Aisyah cewek gaul. Diedit kontennya, dikasih efek gaul. Jadi kesannya saya kayak jahat banget gitu. Padahal saya menamakan anak pertama saya perempuan
namanya Aisyah. Kan nggak mungkin dong saya menamakan nama dari seseorang yang saya nggak suka. Saking saya ngidolain Sayyidah Aisyah, maka anak pertama perempuan saya dinamakan Aisyah, anak kedua dinamakan Maryam, dan seterusnya. Artinya ngidolain banget, sehingga kalimat Aisyah cewek gaul itu bukan penghinaan, justru itu pujian. Cewek artinya masih muda, gaul artinya dia sangat dekat dengan orang miskin, dekat dengan orang susah, anak yatim. Nggak ada satupun orang susah di Madinah yang nggak kenal dengan Sayyidah Aisyah. Gaul banget sama orang susah. Tapi karena fitnah ini udah viral, akhirnya banyak yang menghujat, di komen ngomong ABCZ sampai membicarakan ibu saya, keluarga saya. Apa sikap saya ketika saya sedang viral karena fitnah editan video orang lain? Sikap saya cuma satu, diam. Kenapa Ustadz diam? Harusnya Ustadz debat, harusnya Ustadz klarifikasi, harusnya Ustadz lawan, harusnya Ustadz bawa ke hukum. Saya pengen membuktikan bahwa sikap sejarah itu dahsyat. Bukan sikap saya ya, sikap sejarah itu dahsyat. Saya ambillah sikap Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aisyah, karena Aisyah juga pernah difitnah selingkuh. Dan ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh, beliau mengambil sikap Sayyidah Maryam, diam. Alhamdulillah, dengan ketentuan Allah, ketika saya diam sebulan, akhirnya Allah yang berbicara dengan cara Allah mengutus orang-orang baik untuk berbicara membela. Karena kalau saya bela diri pasti akan dianggap excuse segala macam. Akhirnya para ustadz belain pada bicara bikin video klarifikasi. Kemudian teman-teman follower banyak yang bikin video saya itu hijrah lewat konten Ustadz Hanan bla bla bla, banyak, akhirnya viral juga. Maka selesailah fitnah tersebut. Kenapa saya yakin? Karena Sayyidah Maryam, Sayyidah Aisyah pernah melakukan hal yang sama. Itu bagi saya diistilahkan dengan sikap sejarah. Salah satu tujuan belajar sejarah selain punya pemahaman, punya mindset, persepsi, salah satunya adalah agar kita tahu bagaimana cara mengambil sikap sejarah. Apa masalah dalam kehidupan kita? Masalahnya misalnya ada yang merasa, aduh saya kayaknya susah sekali dapat pasangan halal karena saya bukan cowok yang good looking, bukan orang kaya, bukan orang terkenal. Gimana ya, ada nggak ya cewek yang mau jadi istri saya? Belajar dari sejarah Ali bin Abi Thalib, cinta dalam diam. Belajar dari sejarah sahabat yang sangat terkenal karena dia adalah orang yang merasa tidak mungkin dapat istri karena tidak menarik, yaitu Julaibib. Belajar dari sejarah, lalu ambil sikap mereka, dan ternyata sikap mereka itu sudah ada hasilnya, sehingga kita tinggal tunggu hasil yang sama. Apalagi masalahnya dalam berdagang, dalam belajar mencari ilmu, dalam menyebarkan ilmu, berdakwah, dalam menjadi pemimpin sebagai pejabat, menjadi rakyat ketika mendapatkan sebuah amanah dari pemimpin. Apapun peristiwa yang kita alami hari ini adik-adik, itu bukan peristiwa baru, itu pernah terjadi di masa lalu dan sudah ada hasilnya. Maka bacalah sejarah untuk tahu hasilnya, sehingga kita bisa memilih sikap mana yang membawa kita kepada hasil yang paling baik. Itu pentingnya belajar sejarah. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dua-duanya Nabi belajar sejarah secara acak, walaupun tidak berurutan, secara sampel. Belajar sejarah tentang Nabi Musa di Palestina, di Mesir. Belajar sejarah Nabi Zakaria di Palestina. Belajar sejarah Nabi Ibrahim di Irak. Belajar sejarah para nabi-nabi yang lain. Semuanya dipelajari dan langsung dari nabinya, yaitu referensi nomor satunya. Sehingga ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi punya semangat baru dalam dakwah. Nabi punya belief, keyakinan baru tentang hasil dakwah. Nabi yakin dakwah Nabi akan lebih panjang daripada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Dakwah Nabi hari ini sudah berjalan selama 1444 tahun. Lama, long lasting banget. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belajar dari kakaknya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam.
Belajar dari Nabi Musa untuk mendakwahi seorang penguasa yang zalim sehingga Allah berikan kemenangan. Akhirnya Nabi Muhammad percaya bisa mendapatkan kemenangan terhadap kerajaan, kekuasaan yang besar yang ada di masa beliau. Pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi bilang apa teman-teman? Nanti Allah akan bukakan untuk kalian gerbang San'a, Yaman. Allah akan bukakan untuk kalian istana merah. Salah satunya kalau kata ulama sekarang yaitu Hagia Sophia yang ada di Turki. Allah akan bukakan untuk kalian istana putih yang ada di Irak. Allah akan bukakan untuk kalian Konstantinopel. Allah akan bukakan untuk kalian Roma. Allah akan bukakan untuk kalian Mesir dan banyak lagi negeri-negeri yang dijanjikan Rasulullah SAW. Kenapa Nabi begitu percaya? Karena belajar dari sejarah Ibrahim, Musa yang Allah berikan kemenangan terhadap penguasa di zaman mereka. Ini namanya belajar sejarah. Sehingga Nabi pulang dari Isra Mi'raj punya semangat sejarah, punya semangat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang pernah didapatkan oleh orang sebelum beliau. Itulah yang membuat Nabi mengalami refresh atau semangat lagi dalam dakwah. Muncullah adegan dakwah yang paling besar yang disebut dengan adegan hijrah. Pelajaran kedua, belajar sejarah. Dan yang terakhir, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj kita mendapatkan sebuah bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk memperjalankan hamba-hambanya. Hal yang tidak pernah terbayang oleh manusia itu mudah buat Allah. Hal yang gak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Sehingga dalam perjalanan Isra apalagi Mi'raj, Allah tunjukkan ayatun min ayatillah linuriyahu min ayatina. Itu pelajarannya, linuriyahu min ayatina. Kami ingin tunjukkan kepada Muhammad ayat-ayat kami. Apa arti ayat? Bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya untuk kita Ustaz? Ketika kita mengerti tentang bukti kebesaran Allah, artinya libatkanlah Allah dalam urusan kita. Kalau pengen dapat keajaiban dalam hidup kalian, coba libatin Allah. Kalau kalian cuman melibatkan manusia, keajaiban itu sulit. Manusia terbatas. Sehingga kalau kita pengen dapat keajaiban, libatkan Allah dalam urusan kita. Caranya gimana? Pilihlah pilihan Allah kalau kita harus memilih. Kedua, sebutlah, mentionlah nama Allah ketika kita mengawali suatu urusan. Ujian. Aduh, ini kayaknya belum selesai nih belajarnya, nggak sempet nih. Ya udah, saya dulu ketika di Al-Azhar Mesir, kalau mau ujian, dosen saya selalu datang ke ruang-ruang itu ngasih nasihat gini, anak-anakku, yang membuat kalian bisa menjawab ujian itu bukan ilmu kalian, hafalan kalian, belajar kalian, tetapi taufik dari Allah. Sehingga kalau kalian ingin dimudahkan ujiannya, jangan lupa bacalah bismillah dengan yakin kepada Allah sebelum kalian mengerjakan tugas kalian. Kalau kalian lupa, maka cobalah selawat kepada Nabi, karena selawat itu mendatangkan syafaat. Akhirnya itu jadi tutorial kita kalau ujian, jadi pegangan kita sebelum kita buka lembaran ujian. Bismillah, ya Allah sahil, yassir, mudahkan ya Allah, kemudian kita kerjakan. Kalau ada yang lupa, kita salawat 3 kali, 5 kali, 7 kali. Akhirnya Allah beri ingatan kalau kita belajar. Artinya apa? Libatkan Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Itulah yang Nabi dapatkan ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari sejarah Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah Isra Mi'raj itu healing buat Nabi, karena Nabi lagi sedih, Nabi lagi susah, dan healingnya bukan jalan-jalan ke tempat hiburan, healingnya bukan sekedar nongkrong, tapi healingnya Nabi pertama adalah ke masjid, yang kedua melakukan ibadah sholat. Isra Mi'raj. Yang kedua, dari Isra Mi'raj kita belajar, ternyata Nabi suka sekali belajar sejarah dari aktor sejarah.
Kalau sekarang kita nggak bisa belajar sejarah dari tokoh sejarah, minimal kita membaca sejarah dari referensinya. Karena di dalam sejarah Allah berikan kepada kita hikmah dan sikap terbaik untuk menghadapi peristiwa di masa kita. Orang yang belajar sejarah adalah orang yang seolah-olah hidup ratusan sampai ribuan tahun. Dan yang ketiga, dalam Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya, kekuasaannya agar Nabi Muhammad percaya untuk selalu mengandalkan Allah dalam setiap urusannya. Semoga ini menjadi booster penyemangat buat kita semuanya, khususnya buat saya sendiri, buat ayah bunda, guru-guru, ustazah, adik-adik semuanya di sini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jazakallah khair Gurunda. Tadi udah banyak sekali insight yang kita dapat ya. Di antaranya adalah kita pergi ke masjid saja itu merupakan suatu perjalanan yang luar biasa. Belajar sejarah, apa kalau kita lagi galau, lagi apa ini, banyak banget yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga, wah luar biasa Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya, semoga bermanfaat pastinya buat teman-teman semua yang ada di Perguruan Al-Azhar Kota Medan. Kita akan tutup rangkaian acara ini pastinya dengan doa dan juga muhasabah yang akan disampaikan oleh gurunda kami kepada Ustaz Al-Antaki. Kami persilahkan. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan amanah. Kampus Al-Azhar kita ini adalah sebuah karya jariah dari orang tua kita bersama. Jadi adik-adik nggak akan mendapatkan kemudahan belajar di sini kalau tidak ada orang yang cukup berperan, orang yang berjuang merintisnya sejak awal, yang beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita bersama, ayahanda kita almarhum Haji Abdul Manan Muiz bin Abdul Muiz, founder dari Yayasan Al-Azhar. Kemudian juga ibunda kita bersama Hajah Rahmah Nasution binti Daliman Nasution. Semoga kedua orang tua kita ini, ayah bunda kita ini, mendapatkan pahala jariah dari setiap ilmu yang kita belajar di Al-Azhar, lalu kita amalkan, kita sebarkan di seantero Indonesia insya Allah. Sehingga dalam kuburnya mereka mendapatkan kubur yang lapang seperti taman-taman surga, dan timbangan kebaikannya terus bertambah dari pahala jariah kita bersama. Untuk itu ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهنا قصدناك يا الله قصدناك يا رحمن قصدناك يا رحيم قصدناك يا مجيب السائلين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا يا الله أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك رضاك يا ربنا رضاك يا الله رضاك يا رحمن رضاك يا رحيم رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini, di taman-taman surga tempat kami menuntut ilmu ini, semata-mata mencari ridho dan kasih sayang dari-Mu ya Allah. Anugerahkanlah keberkahan bagi kami ya Allah, berupa ilmu yang bertambah setiap kali kami datang ke tempat ini. Jangan biarkan ada satu hari pun, ada satu saat pun ketika kami berada di sini dalam keadaan sia-sia ya Allah. Jadikanlah perjalanan anak-anak kami, putra-putri kami, adik-adik kami, siswa-siswi kami. Jadikanlah setiap langkah perjalanan mereka dari rumah ke tempat ini adalah perjalanan orang-orang yang mencari ilmu. Sehingga Engkau naungi mereka dengan malaikat-malaikatmu. Mereka didoakan oleh malaikat-malaikatmu yang mulia sampai mereka kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Jadikanlah setiap langkah mereka di setiap harinya, di waktu pagi mereka berangkat ke tempat yang mulia ini dan kembali di waktu sore sebagai perjalanan orang-orang yang Engkau ridhoi. Karena Nabi-Mu pernah bersabda, siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya perjalanan ke surga. Maka jadikanlah setiap hari bagi putra-putri kami ya Allah, perjalanan mereka ke sekolah mereka, ke tempat mereka belajar adalah seperti perjalanan di antara taman-taman surga. Sehingga setiap hari Engkau dekatkan mereka dengan surga lebih dekat ya Allah. Sampai akhirnya Engkau jaminkan untuk anak-anak kami surga-Mu, surga Firdaus. Ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat kami untuk berkarya, tempat kami untuk memberikan ilmu, mengajarkan kebenaran dari agama-Mu, mengajarkan ayat-ayat-Mu dan hadis-hadis Nabi-Mu agar membentuk iman, pikiran, akhlak dari anak-anak didik kami ya Allah. Jadikanlah para guru kami, para pengajar dan pendidik kami sebagai dai di jalan-Mu yang Engkau muliakan karena mereka mengambil satu bagian di antara bagian-bagian kenabian. Sesungguhnya mengajarkan ilmu, berdakwah adalah kenabian yang paling mulia, bagian dari kenabian yang paling istimewa, sehingga mereka telah mengambil lentera kenabian itu untuk mereka sebarkan di antara anak didik mereka. Jadikanlah mereka mulia sebagaimana Engkau muliakan para nabi, Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa, Isa,
dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakanlah guru-guru kami sebagaimana Engkau muliakan para nabimu kekasihmu ya Allah, karena ilmu yang mereka ajarkan kepada kami. Berkahilah hidup mereka, berkahilah rezeki mereka. Jadikanlah setiap ilmu yang mereka ajarkan kepada kami sebagai amal kebaikan untuk mereka, pahala jariah yang terus mengalir kepada mereka ketika kami mengamalkan dan menyebarkan kembali ilmu itu pada orang lain. Ya Allah, jadikanlah taman surga tempat kami belajar ini, perguruan Al-Azhar ini, sebagai salah satu di antara rahim sejarah kami yang akan melahirkan para kesatria-kesatria Islam, melahirkan pemimpin-pemimpin Islam terbaik, melahirkan orang-orang hebat Indonesia dari rahim sejarah yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah rahim sejarah ini, rahim peradaban ini berkah dengan orang-orang yang mulia, berkah dengan ulama yang lahir darinya, berkah dengan pemimpin yang lahir darinya, berkah dengan orang-orang yang akan membela negara dan agama yang lahir darinya. Jadikanlah rahim ini rahim yang berkah, seperti Engkau memberkahi rahim-rahim peradaban dan sejarah Islam sebelumnya. Rahim Turki Utsmani, rahim Baghdad, rahim Andalusia, rahim Madinah, semua itu adalah rahim-rahim peradaban yang telah melahirkan orang-orang hebat di masanya. Ya Allah, terimalah kebaikan kami hari ini ya Allah, walaupun masih banyak kekurangannya. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini sebagai hikmah, sebagai pola pandang dan fikir kami. Jadikanlah ilmu yang kami dengarkan hari ini sebagai sebuah keyakinan kami dan membentuk perilaku positif kami. Rabbana, beri kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi gurunda kami Ustaz Ataki, dan kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang kami hormati ya. Jazakumullah khairan juga buat teman-teman adik-adik semuanya. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah kata mungkin yang kurang pantas terucap. Sekali lagi mohon maaf. Saya akan tutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Pengen dong dibilang cakep sama anak-anak Al-Azhar Medan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.